banyak, Mas Yongki, Bu Yongki, dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kabarnya semua kelihatan luar biasa ya, penuh dengan semangat dan sukacita, Saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, kita tahu kita sekarang sudah ada di bulan Desember ya, akhir tahun, yang dimana sebentar lagi, nggak sampai sebulan, kita akan mulai lembaran baru tahun 2026. Ketika orang akan menghadapi tahun yang baru, sesuatu yang baru itu kan rasanya itu pasti campur aduk antara takut, khawatir, apa ya, because of the unknown, sesuatu yang kita nggak tahu, saudara. Tapi juga ada pengharapan yang baru, semangat. Wah, nanti di tahun yang baru saya mau begini, begitu banyak komitmen-komitmen baru. Biasanya akan dibuat ya. Wah, mau diet lah, mau lebih olahraga lah, apa. Begitu banyak hal, Saudara ya. Biasanya menghadapi tahun-tahun yang baru. Dan juga biasa akhir tahun itu apa yang kita kerjakan, biasa kita itu merenungkan juga, Saudara ya. Semoga Saudara juga melakukan perenungan kan. Wah, sepanjang tahun 2025 ini, apa semua yang terjadi? Bahkan kalau kita itu merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, itu luar biasa, saudara ya. Akan membuat kita itu nggak lagi takut atau worry ya, untuk menghadapi 2026, saudara ya. Jadi kalau hari ini, kalau saya boleh share, hari ini judulnya saya boleh kasih judul Rahasia Hidup Berkemenangan, saudara ya. Karena saya percaya kita semua mau berkemenangan, saudara ya, di tahun 2026. Saya share screen-nya. Ya, rahasia hidup berkemenangan. Jadi, saudara, eh, seperti yang saya sampaikan tadi, biarlah rahasia hidup berkemenangan itu kita pegang dan kita kerjakan, saudara. Nggak cuma untuk nanti memulai tahun 2026. Tapi kalau kita bisa mulai saat ini kita praktekkan, saudara, kita bisa menutup tahun ini dengan menjadi orang-orang pemenang dan membuka tahun depan dengan menjadi lebih daripada pemenang, saudara ya. Sebab saudara kita harus tahu itu tujuan, itu goalnya Tuhan yang mau untuk setiap kita anak-anaknya menjadi lebih daripada pemenang, saudara ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, jangan kita itu tertipu oleh tipu muslihat iblis atau apapun keadaan kita yang kelihatannya sekarang kita itu tertekan mungkin dalam berbagai macam pencobaan. Tetapi ketahuilah, goal tujuan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan hidup saya adalah menjadikan kita semua menjadi lebih daripada pemenang, saudara ya. Sebab itu, saudara, Tuhan itu sudah memberikan rahasianya kepada kita. Bagaimana kita bisa hidup berkemenangan. Untuk menjadi hidup berkemenangan, saudara, mau tidak mau, kita itu harus menjadi seorang penyembah sejati, saudara. Jadi untuk kita itu hidup berkemenangan, kita harus menjadi seorang penyembah sejati, saudara. Pertanyaannya kan sekarang, why? Mengapa kok penyembahan sejati, saudara? Benar nggak kalau kita berpikir, oh rahasia hidup berkemenangan itu harus belajar buku-buku yang pinter biar makin cerdas lalu nanti bisa duitnya banyak, atau harus berinvestasi dengan yang pinter gitu, saudara ya, harus investasi masukkan di kripto, atau kita harus banyak-banyak sekolah lebih tinggi lagi biar lebih berkemenangan. Saya nggak bilang itu salah, tetapi yang Tuhan mau untuk kita hidup ini berkemenangan itu, saudara ya, nggak cuma secara tubuh, secara fisik, saudara. Tetapi Tuhan mau kita itu hidup berkemenangan, itu secara penuh. Roh kita hidup berkemenangan, jiwa kita hidup berkemenangan, dan tubuh kita itu hidup berkemenangan. Dan untuk menjadi pribadi yang hidup secara total, utuh, penuh, berkemenangan, kita harus menjadi seorang penyembah sejati. Pertanyaannya kan, why, mengapa? Karena, saudara, hanya dengan menjadi seorang penyembah sejati, saudara, kita itu bisa kuat, bertahan, dan menjadi pemenang dalam hidup ini, saudara ya. Saudara kan merasakan salah satu contohnya, seperti doa pagi. Kenapa saudara terus datang? Karena kita tahu ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan,
itu kita merasakan kekuatan yang luar biasa. Padahal yang kita lakukan bukanlah hal yang luar biasa, saudara ya. Kita kan nggak melakukan hal-hal yang wah kelihatannya spektakuler. Enggak, saudara. Yang kita datang, kita bawa hati kita sungguh-sungguh masuk hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tetapi dalam penyembahan kita di situ kita merasakan kekuatan yang baru daripada Tuhan, saudara ya. Sehingga ketika menghadapi hari-hari kita, masalahnya sama, tetapi cara kita menghadapi tadi itu sudah berbeda, saudara ya. Kalau kita nggak ada penyembahan, kita nggak hidup dalam penyembahan. Ketika kita menghadapi masalah, wah pasti stres berat. Karena apa? Lupa kalau ada Tuhan bersama kita. Jadi kita hadapi sendiri. Wah bawaannya mau emosi, saudara ya. Bawaannya kayak, waduh mungkin bawaannya jadi down, jadi depresi, jadi stres, saudara. Tetapi kalau kita memulai hari kita dengan penyembahan, kita ingat, oh ya ada Tuhan. Masalahnya gede, tetap sama. Tapi kita ingat, oh iya aku nggak menanggungnya sendiri. Ada Tuhan bersama dengan aku. Sehingga semuanya pasti baik-baik saja, saudara ya. Itu luar biasanya, saudara. Ketika kita memulai segala sesuatu dengan penyembahan. Sehingga kita itu nggak pernah lupa bahwa Tuhan beserta kita. Dan juga saudara, dengan kita itu menjadi penyembah sejati, tadi yang saya katakan, roh, tubuh, jiwa kita tuh disegarkan, saudara. Kita tuh menjadi sehat secara utuh. Ketika roh kita kuat, ketika jiwa kita sehat, saudara, tubuh kita itu pasti ikut sehat. Tetapi kalau orang yang tubuhnya aja yang sehat, kalau jiwanya sakit, atau rohnya sakit atau bahkan rohnya mati, dia itu nggak sehat, saudara. Kita lihat begitu banyak, saudara, ya, orang-orang yang, aduh, badannya kayak lemes-lemes, sakit-sakit, tanpa sebab, padahal olahraganya luar biasa, jaga makan. Ya karena tadi, saudara, karena dia tidak mempraktekkan menjadi seorang penyembah sejati, saudara. Roh itu penting. Roh itu perlu untuk selalu connect dengan Tuhan kita, pencipta kita. Jadi ketika roh kita kuat sehat, jiwa kita sehat kuat, tubuh kita juga sehat dan kuat. Dan juga saudara, nggak kalah pentingnya, mengapa menjadi penyembah sejati itu sangat-sangat penting untuk kita itu hidup berkemenangan. Ada tuntunan Tuhan untuk masa depan kita ketika kita menjadi penyembah sejati. Bukankah ketika kita akan mulai tahun yang baru, ketika kita akan mulai sesuatu yang baru, kita itu kan nggak tahu, mau buka bisnis, sukses nggak ya? Saya mau pindah, bakalan baik nggak ya kalau saya pindah ke tempat ini? Apapun yang akan kita mulai, saudara, pekerjaan kita, masa depan kita, keluarga kita, kita itu kan nggak tahu, saudara ya. Apakah itu akan baik? Nah, tapi luar biasanya orang-orang yang menyembah Tuhan, saudara, seorang penyembah sejati, engkau nggak perlu khawatir, engkau nggak perlu takut akan hal itu. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu membukakan rahasia-rahasianya kepada anak-anaknya, saudara. Kepada penyembah-penyembahnya. Orang-orang dunia aja sukanya, kenapa orang-orang dunia yang nggak percaya Tuhan suka cari dukun? Karena kan cari sesuatu yang lebih daripada mereka untuk memberikan mereka pengertian, saudara ya. Atau orang-orang juga kalau yang Chinese gitu kan, ngomongnya apa guamia, guamia gitu ya, pengen tahu, oh apa ya yang akan terjadi keluarga saya kalau menikah sama si ini gimana, seperti itu. Semuanya itu mencari apa, saudara? Mencari sesuatu pengertian akan hal-hal masa depan yang mereka nggak tahu. Padahal Tuhan sudah dengan sangat jelas memberikan kepada kita, saudara, kunci kemenangan kita. Ketika kita menjadi penyembah-penyembah sejati, roh kita itu connect sama roh Allah, roh kudus. Percayalah Tuhan itu menuntun langkah kita untuk masa depan kita, saudara ya. Jadi saudara, sangat penting kita itu menjadi seorang penyembah sejati, saudara. Oke, jadi next. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang penyembah sejati? Ya, saya share. Ya, oke. Bagaimana cara kita menjadi penyembah sejati? Mari kita mau sama-sama baca ya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia karena saya rasa ini sangat lebih mudah dipahami, ya. Saya akan bacakan.
Tetapi waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba sekarang, yakni waktu di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Allah akan menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-orang seperti itu untuk menyembah Dia. Allah adalah roh. Oleh sebab itu setiap orang yang mau menyembah Dia harus menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar dari Allah. Saudara, firman ini aja sudah jelas sekali, saudara, ya, memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan cari. Bagaimana sih kita itu menjadi seorang penyembah yang benar? Yang saya kasih eh, warna merah, saudara ya. Jadi caranya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar dari Allah, saudara ya. Jadi untuk menjadi seorang penyembah yang benar, kita itu harus menyembah di dalam roh, yaitu melalui persatuan dengan Roh Kudus, saudara. Roh Kudusnya sudah dicurahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit kembali, dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap kita, orang-orang percaya. Dan nggak cuman itu, saudara, nggak cuman dalam Roh Kudus, tetapi juga dalam ajaran benar dari Allah. Ajaran benar dari Allah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, saudara, dan dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Ini dikatakan juga Allah adalah roh. Di sini rohnya, saudara ya, huruf besar. Jadi, kalau kita mau menyembah Allah, nggak bisa dengan cara kita seenaknya kita sendiri, saudara. Ada cara yang benar, saudara, yaitu menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan dengan ajaran dari Allah, saudara ya. Jangan salah, nggak cuma satu, tapi dua-duanya sama pentingnya, yaitu di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan di dalam kebenaran. Kebenaran yaitu pribadi Yesus sendiri yang dia juga adalah firman Tuhan, saudara. Jadi, saudara, kenapa sih harus di dalam Roh Kudus? Iya, saudara, karena kita ini, roh kita ini, saudara ya, itu kan kita hidup dalam dosa. Jadi kita ini nggak layak, saudara, sebenarnya untuk menyembah Tuhan, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan itu begitu kudus. Kita yang kotor, ini kalau nggak ada Roh Kudus, saudara ya, nggak ada kematian Kristus itu menolong kita langsung binasa, saudara, karena kekudusan Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena Allah begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, dia itu mengaruniakan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal. Sehingga Tuhan itu mati buat kita. Dan dia nggak cuma mati, dia bangkit, saudara ya. Dia bangkit menebus hidup kita. Sehingga kita semua yang percaya kepada Yesus, kita semua orang-orang yang percaya ini dimenangkan, saudara ya. Sehingga kita ini eh, percaya kepadanya, kita ini sekarang memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, saudara. Sehingga ketika kita menyembah Bapa, kita dimampukan melalui perantaraan Roh Kudus, saudara ya. Tetapi, saudara, Tuhan juga mengatakan kepada kita, gak cuma melalui persekutuan dengan Roh Kudus, melalui kebenaran itu penting, saudara. Karena apa? Kalau semuanya cuma ngeroh-ngeroh aja, nanti sesat, saudara ya. Waduh, terlalu ngeroh-ngeroh nanti penampilannya juga nggak benar, saudara. Tapi Tuhan tahu kita manusia nggak mampu. Karena itu Tuhan juga bilang, kita harus menyembah Tuhan itu dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Tuntunan-tuntunan firman. Dua hal ini nggak boleh kita pisahkan, saudara. Karena kalau saudara cuman kebenaran aja, wah, cuma baca firman, tetapi tidak ada persekutuan dengan Roh Kudus, saudara. Saudara akan menjadi seseorang yang sangat mudah sekali itu ngejudge orang, saudara. Ini dosa, ini orang jelek. Semuanya kita itu akan merasa diri kita sendiri yang paling suci, merasa diri kita paling benar dan tidak ada kasih, saudara. Karena apa? Kita ini nggak mampu mengasihi, saudara. Kita bisa mengasihi karena ada Roh Kudus dalam kita. Kita tahu, saudara ya. ah, Karya Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Buah-buah roh, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, saudara ya. Kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, saudara. Kelemah lembutan. Itu semua karya Roh Kudus, saudara.
Bukan kuat hebatnya kita, bukan rajinnya kita ikut doa tiap hari. Oh, itu karena saya rajin. Doa pagi, doa siang, doa malam, doa puasa. Pokoknya semua doa semua saya kerjakan. Itu bagus sekali, saudara. Tetapi itu semua bukan karena usaha kita. Kalau kita bisa menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang selalu penuh sukacita, menjadi berkat buat sesama. Itu semua karena adalah karya daripada Roh Kudus, saudara ya. Kalau saya boleh share screen, kira-kira ciri-cirinya itu penyembah sejati seperti apa gitu, saudara ya. Nah, ini saudara, ciri-ciri penyembah sejati secara cepat. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yuk, sekarang kita cek yuk, eh, apakah saudara itu ada Roh Kudus dalam hidupmu, saudara ya. Dan juga saudara, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita ini menghasilkan buah-buah roh tadi yang saya sampaikan. Jadi mungkin mulai dicek, diricek, saya ini sekarang ini gimana? Apakah ada kasih? Apakah saya itu ada sukacita? Apakah saya itu hidup dalam kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri? Itu caranya, saudara ya. Dan kalau kita mungkin, kok rasanya enggak ya? Ya, undang saudara. Tuhan itu baik saudara. Tuhan mau senantiasa bersekutu dengan kita. Sekarang masalahnya kitanya mau apa enggak, saudara ya? Mari setiap hari kita dalam doa kita selipkan Roh Kudus tuntun hidup saya. Roh Kudus bimbing saya dalam setiap kehidupan saya sehingga hidup saya ini menjadi orang-orang yang benar. Dan juga saudara, kalau hidup kita ini di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita itu akan hidup kudus, namanya aja Roh Kudus, saudara ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa hidup kita itu, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, saudara. Kalau yang tinggal di dalam kita Roh Kudus, kita akan hidup kudus. Kita akan hidup taat akan tuntunannya Roh Kudus, saudara ya. Lalu dalam kebenaran, kebenaran tadi, saudara, Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus kita itu adalah kebenaran, saudara. Dan juga Tuhan Yesus, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman menjadi manusia. Jadi firman Tuhan yang saudara baca itu menjadi manusia, yaitu lain tidak lain adalah Tuhan Yesus, Tuhan kita, saudara. Kebenaran itu sendiri. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus saat ini kita nggak bisa lihat. Benar ya saudara ya? Tuhan kan roh. Sudah naik ke surga, saudara. Dulu memang ke dunia. Bisa kita pegang, bisa dilihat orang zaman dulu sama dipegang. Sekarang kan sudah nggak bisa. Tetapi Tuhan itu memberikan firman-Nya, saudara. Firman-Nya saudara pegang. Firman-Nya itu yang Tuhan mau kita pelajari, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam kebenaran itu berkata apa? Pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, perkataan kita, semuanya, seluruh hidup kita, tujuan-tujuan kita, goal kita, semua yang mau kita kerjakan itu harus berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Kalau kita praktekkan keduanya ini, saudara, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dan kita itu hidup di dalam kebenaran, yaitu Sang Firman Tuhan Yesus sendiri, dengan mempelajari Firman Tuhan dan mempraktekannya setiap hari. Kita semua, saudara, ini guarantee, saudara. Kalau orang-orang aja nggak berani kasih garansi 99%. Ini nggak 99%, saudara, tapi 100%. Engkau pasti hidup jadi lebih daripada pemenang, saudara. Jaminan loh, sudah ada jaminan pasti loh. Kalau nggak dikerjakan itu kan ya sayang sekali, saudara ya. Jadi saya mau undang, yuk kita semua mau sekarang mengambil komitmen yang baru. Ini kan sudah hampir akhir tahun, saudara ya. Jangan tunggu nanti tahun 2026 Januari 1, enggak, saudara. Lakukan sekarang, saudara. Sehingga kita akan menutup tahun ini dengan menjadi pemenang dan membuka tahun depan menjadi lebih daripada pemenang. Dalam hidup kita selalu kemenangan dan kemenangan dan kemenangan, saudara. Jadi, saudara, rahasia hidup berkemenangan, sekali lagi, saya share screen saya. Tidak lain adalah menjadi penyembah sejati, saya. Menjadi penyembah sejati. Ini screen terakhir yang saya mau share secara cepat saja. Rahasia hidup berkemenangan dalam prakteknya, 3 hal saja. Kita hidup sebagai orang benar. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa. Kita tahu Immanuel, saudara ya. Dan yang kedua, kita berpegang pada firman Tuhan tadi sebagai kebenaran kita. Harus yakin loh, saudara. Jadi, kalau ada ajaran apapun yang dari luar, kita itu nggak bingung, kita nggak bimbang.
Tapi kita harus yakin firman Tuhan itulah satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Saya sengaja tulis sehingga saudara itu nggak lupa, mau difoto, mau ditulis saudara. Itu penting, saudara. Harus yakin. Karena apa? Sekarang ini begitu banyak ajaran-ajaran yang berusaha untuk mengombang-ambingkan, saudara ya. Mengombang-ambingkan kita. Tapi kita harus berpegang teguh, saudara. Karena apa? Tahun ini nggak akan makin baik. Tapi kalau kita praktekkan tadi, saudara ya, kita itu menjadi penyembah sejati di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan di dalam kebenaran, kita pasti akan menjadi lebih daripada pemenang. Dan yang terakhir, kita itu harus memiliki hati yang benar, saudara. Hati yang benar itu apa? Tulus, saudara. Ayo, kita mau mengasihi Tuhan itu secara tulus, saudara. Gak usah tanpa motivasi tersembunyi. Gak usah kita cari Tuhan karena ada maunya. Saudara, dia sudah memberikan segalanya buat kita. Dia sudah memberikan yang terbaik. Tidak ada perbuatan baik kita apapun itu yang mampu lagi menambahkan kasihnya Tuhan. Karena kasihnya sudah diberikan secara penuh kepada kita, saudara. Karena tinggal respon kita, yuk menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yuk kita semua ambil komitmen, saya mau menjadi penyembah sejati yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Sekian share hari ini. Mari saya akan tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu hidup ini tidak mudah. Begitu banyak masalah, begitu banyak hal yang kami tidak tahu, tidak mengerti, hal-hal yang terjadi Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Engkau adalah kebenaran. Dan Engkau Tuhan setia, Engkau ada bersama dengan kami. Dan bahwa kami ini tidak pernah sendirian. Allah Roh Kudus, Engkau senantiasa bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan, tuntunan, dan bimbingan. Kiranya Tuhan ajar kami senantiasa peka akan keberadaan-Mu ya Roh Kudus. Dan biarlah kami senantiasa mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Menjadi penyembah-penyembah sejati yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semuanya akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu terbatas. Kiranya Roh Kudus Kau bekerja lebih dan lebih lagi buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.